ngatur hati kita itu supaya hati kita lurus ingatnya ke Allah. Makanya orang tarekat selalu mengawali zikirnya, ilahi anta maksudi, ya Allah kau yang kutuju. Nuju Allah Pak. Jangan kita belajar tarekat yang dituju yang lain ya, yang dituju supaya dagangnya laris, supaya jabatan naik. Oh itu bukan. Belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir itu ibarat menempuh perjalanan menuju Allah. Namanya menempuh perjalanan, pasti di kiri kanan jalan ada pemandangan. Kayak Bapak Ibu datang ke sini kan, tentu ada pemandangan. Mungkin kita mau lihat ada taman-taman yang indah, bunga-bunga yang lagi mekar, indah. Mungkin kita melihat ada orang orkes, nyanyinya yang merdu, suara yang merdu begitu. Tapi boleh jadi kita ngelihat ada orang tabrakan. Boleh jadi kita ngelihat lobang-lobang di jalan yang menghambat perjalanan. Itu hanya pemandangan di perjalanan. Kalau kita terhambat dengan pemandangan, gak bakal kita nyampai ke tempat tujuan. Contohnya Bapak Ibu tadi ketemu ada orang orkes, bagus benar ya nyanyi-nyanyi itu, nonton dulu. Bubar pengajian kita ini, Bapak nggak nyampe nggak? Itu terhambat di pemandangan. Nah begitu juga kita berjalan menuju Allah. Ya dah. Mungkin kita sudah belajar zikir, alhamdulillah rezekinya banyak, ya dimudahkan oleh Allah, badan sehat, gitu ya. Alhamdulillah jabatan naik. Itu sekedar pemandangan di perjalanan. Jangan terpengaruh. Sudah belajar zikir, belajar tarekat, alhamdulillah ada orang sakit diembus-embus air putih sembuh. Gitu. Jangan dulu kita nganggap jadi dukun, Pak. Itu pemandangan di perjalanan. Boleh jadi ada pemandangan yang nggak bagus. Udah belajar zikir malah bangkrut. Udah belajar zikir malah non-job. Dulu belum belajar zikir, banyak kawan-kawan yang datang ke rumah. Begitu mereka tahu kita belajar zikir, belajar tarekat, nggak ada yang datang-datang lagi. Nah, jangan terpengaruh. Itu pemandangan di perjalanan. Ilahi anta maksudi, ya Allah kau yang kutuju. Jangan terpengaruh dengan yang lain, Pak. Nah ini namanya kita belajar tarekat. Tahulah kita mana arah tujuan hidup ini. Jangan sampai kita tergelincir, Pak. Ya makanya saya bilang sama kawan-kawan di Arafah bahwa tanamkan dalam hati ilahi anta maksudi, ya Allah kau yang kutuju. Jangan bergeser lagi. Kalau bergeser khawatir kita terselip di perjalanan. Nah jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu dalam kita belajar tarekat membenahi hati kita. Nah zikir yang membenahi hati kita itu untuk kembali kita kepada Allah. Nah begitu juga berilmu kita tentang la ilaha dalam ilmu hakikat. Apa hakikat la ilaha illallah itu? Makanya di Arafah, di tempat kita di Arafah, di pengajian di Haji Mena, ya, Pondok Pesantren Arafah, ya kan banyak, alhamdulillah dari Metro ini banyak jamaah yang ke sana. Lampung Timur banyak. Yang ngaji di Arafah itu bukan hanya dari Lampung, Pak. Ya, ada yang dari Palembang, ada yang dari Jambi, ada juga yang dari Bengkulu. Ya dah, kemarin tuh datang dari Malaysia. Berapa bulan yang lalu dari Balikpapan, dari Kalimantan. Artinya udah banyak ya yang datang ke Arafah. Saya bilang sama jamaah, di Arafah ini yang kita kaji cuman dua kalimat syahadat. Kita nggak banyak kita kaji karena kita memang nggak punya ilmunya. Yang kita pahami, yang kita kaji cuman kita memahami dua kalimat syahadat, itu aja. Tapi dua kalimat syahadat itu 5 tahapan. Yang pertama kita belajar cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Gimana sih cara mengucapkan? Kalau ibarat orang non muslim, dia akan masuk Islam, dia belajar dulu cara mengucapkan. Setelah dia tahu cara mengucapkan, barulah dia berikrar dengan dua kalimat syahadat. Setelah berikrar maka disebut muslim. Setelah dia muslim timbul kewajiban, wajib sholat, puasa, zakat, dan haji. Maka ilmunya ilmu syariat. Maka kita belajar ilmu syariat, ilmu fikih di malam Senin di Arafah, ya di Haji Mena.
Yang kedua, kita belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Ilmunya ilmu tarekat. Maka setiap jamaah pengajian di Arafah mesti pengamal tarekat. So, tarekat itu belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah, begitu berakhir tutup Muhammad Rasulullah. Itu dua kalimat syahadat. Yang ketiga, kita belajar memahami isi. Apa sih isinya dua kalimat syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu mah bahasa Arab. Aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah, itu mah alih bahasa dari Arab ke Indonesia. Isinya apa? Nah, memahami isi dua kalimat syahadat, ilmunya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Maka di malam Selasa kita belajar tauhid. Sifat 20 apa hubungannya dengan diri kita, kita gali itu sampai kita tahu mana isi dua kalimat syahadat. Itu ilmunya ilmu tauhid. Nah, yang keempat, kita belajar cara memahami posisi. Asyhadu an la ilaha illallah syahadat tauhid, asyhadu anna Muhammad Rasulullah syahadat Rasul. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat Rasul. Ini penting dan itu dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan hadis kursi. Misalnya, la ilaha illallah hisni, man qala la ilaha dakhala hisni, man dakhala hisni amina min adzabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang mengucap la ilallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang berada dalam bentengku aman dari siksaanku. Yang menyampaikan kalimat itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ku-nya itu Allah. Ya, ku-nya itu kan Allah. La ilallah hisni, la ilallah benteng aku, kata Allah. Tapi yang ngomong itu Rasul. Nah, sekarang pertanyaannya, posisi Muhammad di mana ketika itu? Nah, ini yang saya katakan memahami posisi. Kalau nggak paham posisi nggak bisa dipakai, Pak. Salah satu contoh, ayam itu binatang yang halal apa binatang yang diharamkan? Halal. Tapi kalau disembelih tidak dengan bismillah, boleh dimakan tidak? Tidak boleh, kan hebat bismillah itu. Orang fikih memahaminya ketika menyembelih ayam tadi atau binatang tadi dengan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ibu-ibu kalau beli ayam di pasar, sering saya lihat itu. Beli ayam yang masih hidup itu, tolong sih Pak langsung dipotong ya, dibersihkan bulu-bulunya. Iya Bu, kata si bapak tukang ayam. Tapi jangan lupa Pak baca bismillah ya kalau motong yang tadi. Oh ya, kata si bapak. Lalu bapak ambil ayam, disebutnya Bismillahirrahmanirrahim, dipotongnya ayam. Nah, senang si ibu. Pakai bismillah nyembelihnya. Padahal pakai pisau Pak. Nah nih, jadi kita pahami Pak, kalimat apakah yang menyebabkan ayam itu halal dimakan karena kalimat bismillahnya? Nah, ini kita perlu kaji. Itu bismillahirrahmanirrahim kan kalimat toh. Kalimat bismillahnya. Nah, kalau tidak, apa yang membuat dia menjadi halal dimakan? Kalau tidak mengucap bismillah haram dimakan. Pak, apa urusan kita sama binatang itu? Menjadikannya enggak, ngasih nyawa juga enggak. Yang menjadikannya Allah, yang menghidupkannya Allah. Apa urusan kita membunuh ayam itu? Tapi dengan bismillah, dengan nama Allah, halal dimakan. Walaupun dia tidak mengucap kalimat bismillahirrahmanirrahim dengan lisannya, tapi dia tahu siapa yang menyembelihnya. Itu namanya memahami posisi. Baru boleh dimakan, Pak. Itu namanya ilmunya ilmu hakikat. Belajar hakikat kita. Maka di Arafah di malam Rabu kita kaji. Yang terakhir kita belajar cara memakai dua kalimat syahadat. Gimana cara memakai dua kalimat syahadat itu? Kok hidup akan dipakai, kok mati bisa ditumpang. Kata orang Melayu, orang Malaysia kan ada pantunnya tuh. Belayar biduk sampai ke pantai, bawa barang serta penumpang. Carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditumpang. Mana pakaian hidup, mana tumpangan mati. Itu adalah dua kalimat syahadat. Nah, bagaimana caranya
ini ilmunya ilmu ma'rifat. Maka perlu kita kaji ilmu ma'rifat supaya bisa dipakai. Dipakai waktu hidup, ditompang waktu mati. Kalau nggak tahu itu tenggelam, khawatir Pak, khawatir tenggelam, ya deh. Nggak ada pegangan, berenang di lautan lepas nggak ada pegangan, kelelap itulah. Makanya kita dalam tarekat yang kita biasakan dulu apa? Zikir jahar dan zikir khafi. Zikir jahar membiasakan lidah dengan la ilaha illallah. Zikir khafi membiasakan hati dengan ismul zat. Nah, kenapa harus begitu? Karena kata Nabi, matan nas bima ya'isu bih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Kalau lidah sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang akhir kalamnya la ilallah masuk surga. Ini bukan tawaran murahan Pak, tawaran sulit. Saking sulitnya menghadirkan kalimat itu bagi orang yang akan meninggal, kalau bisa hadiah surga. Nggak mungkin bisa hadir kalau tidak terbiasa dulu. Maka selagi sehat sekarang ini, biasakan lidah nyebut la ilaha illallah kalau ingin husnul khotimah. Tapi ketika kita akan meninggal, kita perhatikan banyak juga orang jauh hari sebelum dia mati udah nggak bisa ngomong lagi Pak, nah stroke. Lidah sudah nggak bisa ngomong. Kalau lidah sudah nggak bisa ngomong, hanya ada satu alat yang kita bisa pakai. Apa? Hati. Nah, kalau hati ini waktu sehat nggak pernah dilatih, gimana cara zikirnya hati? Khawatir Pak, nggak hadir waktu mati. Waktu akan meninggal tadi nggak tahu gimana nyebut, kata orang, but katanya. Nggak tahu gimana cara nyebutnya. Nah, makanya kita perlu latih lidah dengan zikir la ilaha illallah, latih hati dengan zikir ismu zat. Nah, di situ pentingnya kita belajar tarekat. Mumpung umur kita masih ada, badan masih sehat, cari. Jangan sampai hanya didengar tapi tidak dilakoni.